Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sharing bareng tentang bagaimana cara membuat sebuah ERD. Apa itu ERD? ERD adalah salah satu teknik yang digunakan untuk merancang sebuah database. Nah, pada kesempatan ini saya akan berbagi menganalisis apa itu entitasnya, ada apa saja, kemudian ada relasinya antar entitas apa, kemudian atribut-atribut yang ada di tiap entitas itu. Sehingga nanti di akhir setelah ERD-nya jadi, kita bisa menentukan tabel-tabel yang akan digunakan pada sebuah database beserta relasinya. Baik, untuk kali ini kita studi kasus tentang sistem akademik. Jadi sistem akademik di kampus kita analisis dulu, ada beberapa entitas, antar entitas ada relasinya apa, kemudian di tiap entitas itu ada atribut-atribut apa saja yang dimiliki oleh setiap entitas itu. Jadi kita analisis dulu yang terlebih dahulu. Jadi ketika merancang sebuah database dengan pendekatan ERD, yang perlu diperhatikan yang pertama adalah ada entitas. Yang kedua ada relasi. Yang ketiga nanti ada atribut. Ada entitas, ada relasi, ada atribut. Nah, entitas itu apa? Entitas itu adalah seperti yang sudah dijelaskan di video sebelumnya, yaitu ini adalah thing atau sesuatu. Nah, sesuatu ya. Sesuatu. Di sini thing itu atau objek ya. Thing itu nama lainnya ada objek. Nah, objek atau benda ya, benda. Nah, thing ini contoh kalau di sistem akademik itu ada mahasiswa, ada lagi dosen, ada lagi mata kuliah, MK ya, mata kuliah dan sebagainya, banyak sekali ya. Tuh ada, kemudian ada kejadian suatu atau aktivitas itu ya di entitas. Kemudian ada relasi. Yang pertama, ini kita geser dulu. Yang pertama, kita tentukan entitas-entitas apa saja yang ada di dalam sistem akademik kampus. Jadi yang di kampus itu ada apa saja di universitas. Yang pertama, misalkan kita identifikasi ada yang namanya mahasiswa ya. Nah, mahasiswa. Ada mahasiswa, ada mahasiswa. Nah, simbol dari entitas adalah kotak. Kemudian ada mata kuliah, misalkan ada MK. Nah, di MK, mahasiswa berelasi dengan MK. Relasinya apa? Relasinya contohnya misalkan mengambil atau ya mengambil. Seperti di sini. Mengambil, bisa dibaca ya. Mengambil. Ini berelasi dengan sini. Nah, ketika mengambil, dia nanti di selanjutnya adalah ditentukan kardinalitasnya. Tapi sebelumnya di mahasiswa kita tentukan dulu atributnya. Nah, atributnya mahasiswa itu punya apa? Ada NIM. Ada NIM ya, bisa dibaca NIM, ada nama, ada jurusan dan yang lain. Ada NIM, ada nama, ada jurusan dan sebagainya. Kemudian di MK ada misalkan ada kode, ada apa lagi?
ada kode, ada nama mata kuliah, nama MK, ada apa lagi? Ada SKS, ada apa lagi? Misalkan ada prasyarat gitu ya, prasyarat. Ada kode, ada nama MK, ada SKS, ada prasyarat. Jadi di sistem akademik itu ada, kita identifikasi ada mahasiswa, ada MK. Mahasiswa dengan MK itu punya relasi, namanya relasinya adalah mengambil. Nah, kemudian kita tentukan dulu di mahasiswa itu yang bisa dijadikan sebagai primary key itu yang mana. Nah, syarat dari primary key di video sebelumnya adalah record yang memungkinkan bahwa field itu atau kolom itu menjadi pembeda antara baris yang satu dengan baris yang lain, atau record yang satu dengan record yang lain. Apa contohnya? Nama kemungkinan ada yang sama jurusan, apalagi ya. Nah, ini NIM itu tidak mungkin ada yang sama. Kita kasih garis bawah. Kemudian di mata kuliah itu ada kode, ada nama MK, SKS, prasyarat. Nah, kita langsung ya, yang bisa dijadikan sebagai primary key adalah yang kode. Kita kasih garis bawah. Oke, setelah itu kita tentukan kardinalitasnya. Kardinalitasnya antara mahasiswa dengan MK. Bisa kita tentukan apa sih kardinalitasnya? Apakah one to many, atau many to many? Nah, kita identifikasi. Satu mahasiswa bolehkah mengambil banyak mata kuliah? Boleh ya? Boleh. Berarti ini jelas. Ini nanti kita kasih panjang ya, tuh. Kita perpanjang dulu. Nah, satu mahasiswa boleh mengambil banyak mata kuliah. Berarti di sini ya nanti ada gelunding gitu ya. Oke. Kemudian dibalik, satu mata kuliah boleh nggak diambil banyak mahasiswa? Boleh nggak? Boleh ya, boleh. Contoh, mata kuliah basis data itu diambil oleh beberapa mahasiswa. Boleh ya, boleh. Ini nanti dibalik. Nah, ini adalah tanda bahwa relasi antara mahasiswa dengan mata kuliah kardinalitasnya adalah many to many. Terus bedanya apa antara many to many dengan one to one atau one to many? Kalau relasinya atau kardinalitasnya adalah many to many, di relasi mengambil wajib muncul atribut baru. Wajib muncul atribut baru. Jadi yang nanti diambil adalah primary key antara tabel entitas mahasiswa dengan entitas mata kuliah. Berarti di sini nanti ada muncul NIM. Kemudian muncul kode. Nah, kode. Di mengambil ada relasi NIM dan kode. Ada muncul atribut baru NIM dan kode. Ini garis 2. Nah, 2 garis ya. Ini apa tandanya antara satu garis dengan 2 garis? Kalau 2 garis dia adalah foreign key, kunci tamu dari tabel mahasiswa. Kode adalah kunci tamu dari tabel atau dari entitas mata kuliah. Seperti itu ya. Oke. Kalau sampai sini, ini sudah ada berapa? Ada 3 tabel. Jadi muncul entitas mahasiswa dengan mata kuliah, kemudian berelasi, nama relasinya adalah mengambil, kemudian kardinalitasnya adalah many to many. Ini sudah teridentifikasi bahwa akan muncul 3 tabel dari ERD 2 entitas mahasiswa dan mata kuliah. Nah, tabelnya apa saja? Yang pertama adalah tabel mahasiswa. Tabel mahasiswa. Ini ada NIM,
ada nama, ada jurusan. NIM adalah primary key, kasih bintang ya. Kemudian ada tabel mata kuliah. Tabel mata kuliah ada 4 misalkan 1, 2, 3, 4 ya. Ada kode, ada nama MK, ada SKS, kemudian ada prasyarat. Nah, ada prasyarat. Kemudian ada tabel mengambil. Nah, kalau di universitas atau di kampus itu mengambil. Nah, teman-teman ketika awal semester itu kan mengambil mata kuliah, namanya misalkan jadi tabel KRS gitu ya. Tabel KRS. Ada. Nah, ini di tabel mengambil, di relasi mengambil, ini belum ada primary key-nya, adanya baru foreign key, NIM dan kode. Maka di sini bisa dikasih tambahan, yaitu misalkan ID KRS. Kemudian ada tabel, ada kolom NIM, ada tabel kode. NIM ini adalah foreign key dengan ditandai 2 bintang. Nah, relasinya bagaimana ini? Ada NIM, kemudian NIM ini adalah kunci tamu dari tabel mahasiswa, yaitu kolom NIM. Kemudian di kode, di tabel KRS, kolom kode adalah kode ya ini. Nah, kode ini adalah kunci tamu dari tabel mata kuliah, yaitu kolom kode. Nah, dari sini sudah terbentuk 3 tabel. Nah, sampai sini sudah ada 3 tabel, yaitu tabel mahasiswa, KRS, dan mata kuliah dengan relasi NIM. Nah, ini di sini bisa diidentifikasi nanti di tabel KRS itu ID KRS 1, NIM-nya misalkan 2020, kemudian 17001 itu mengambil mata kuliah apa dengan kodenya apa itu ya, kode tertentu. Misalkan kita identifikasi lagi, kok ketemu ada dosen. Nah, ada entitas namanya dosen. Ada entitas namanya dosen. Dosen relasinya apa? Dosen itu kan dia berelasi ya, berelasi dengan kedua entitas ini, mahasiswa maupun mata kuliah. Mahasiswa dengan mata kuliah. Nah, kalau dosen langsung berelasi dengan mata kuliah itu kan nggak bisa. Jadi dia bisa identifikasi, misalkan apakah mata kuliah basis data itu mesti diajar oleh dosen A? Tidak tentu. Jadi setiap semester prodi itu bisa menentukan mata kuliah basis data itu diajar oleh dosen A atau B atau C. Jadi bisa berganti. Maka dosen tidak langsung berelasi dengan mata kuliah. Jadi di sini kalau dia langsung berelasi dengan sini tidak bisa ya. Nah, ini tidak bisa. Nah, kemudian berelasinya dengan siapa? Dengan mahasiswa. Dosen mengajar mahasiswa. Dia juga tidak mengajar. Dosen mengajar di sini ya. Nah, dosen mengajar pengambilan dari mahasiswa. Jadi dosen mengajar KRS dari mahasiswa. Seperti itu ya. Oke, dosen mengajar pengambilan mahasiswa. Ini bisa nggak? Contoh, kode basis data diambil oleh diajar oleh banyak dosen, iya atau enggak? Bisa enggak? Bisa ya, bisa. Contoh, ini di mata kuliah basis data itu ada 8 kelas. Ada 8 kelas dibagi menjadi 2 dosen. Maka ini relasinya, kardinalitasnya adalah many. Kemudian satu dosen boleh nggak mengajar lebih dari 1 mata kuliah di semester yang sama? Boleh juga.
maka di sini nanti koordinatasnya adalah many. Jadi many to many. Jadi nanti di sini juga akan muncul tabel baru. Tabel barunya karena ini relasinya adalah relasi dengan relasi itu berelasi, maka nanti bisa ditaruh di relasi yang atas. Jadi nanti di sini bisa dikasih NIM, kode. Ini nanti kan ini tadi muncul ID, KRS ya. Nah, jadi KRS sebagai atribut. Kemudian nanti di sini ditambah ID dosen. ID dosen ini sebagai foreign key. Nah, di dosen nanti ada ID dosen, ada nama, ada jabatan, itu ya. Dan dosen, ada nama, ada jabatan dan sebagainya. Ini sebagai primary key. Nah, ini ditarik ke mengambil. Jadi nanti yang di tabel ini nanti ditambah. Nah, ada ID dosen. Sudah ketemu 3. Jadi ada tabel dosen ya. Ada tabel dosen. Tabel dosen isinya ada ID, ada nama, ada apa lagi? Jabatan ya. Jabatan. Ada tabel. Nah, ketemu sudah berapa? Ada 4 tabel. Ini nanti berelasi dengan sini. Ini kan primary key, ini foreign key. Tanda bintang 2 ya. Oke, seperti itu. Nanti jadi di sini sudah bisa dirancang atau database dari awalnya adalah rancangan siapa saja atau apa saja yang terlibat di dalam suatu sistem. Ditentukan entitasnya, relasinya, itu bisa ketemu sebuah rancangan database. Oke, itu saja penjelasan kali ini. Mungkin masih banyak kekurangan dan teksnya itu marit-marit ya. Nanti bisa diperbaiki dan dipahami. Kalau ada pertanyaan bisa kita diskusikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.